Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, innastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat serta para pemirsa Rosyad TV dan pendengar radio mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam pengajian ensiklopedi larangan atau mausu'ah manahij syar'iyyah. Ikhwan azinallahu wa iyyakum, di kajian lalu kita telah membahas di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang yang pendatang ataupun yang berkunjung mengimami orang yang dikunjungi kecuali kalau dia sudah mendapatkan izin. Kalau belum ada izin, maka dia tidak boleh menjadi imam di rumah orang yang dia kunjungi, walaupun dia seorang yang lebih banyak hafalannya, lebih pandai baca Qur'annya ketimbang si pemilik rumah ataupun ketimbang orang yang dia kunjungi. Namun ya, yang hukum asalnya memang Rasulullah mengatakan aqra'ukum bi kitab ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah, yang mengimami kalian adalah orang yang paling pandai, paling banyak hafalannya, paling mahir terhadap kitabullah. Fa inhum sawa, apabila sama mereka dalam masalah bacaan Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'an, fa'alamuhum bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka yaitu mereka yang paling dahulu paling mengetahui tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau sama juga masalah pengetahuannya, kedalaman ilmunya tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fa'aqdamuhum hijratan, maka orang yang lebih dahulu hijrah. Namun ikhwah, hadis ini enggak berlaku untuk orang yang berkunjung. Ya. Walaupun orang yang berkunjung itu dia lebih banyak hafalannya, lebih mahir bacaannya, lebih dalam ilmunya tentang sunnah, lebih dahulu hijrahnya, namun kalau dia ini berkunjung ke rumah temannya atau dia berkunjung ke suatu daerah itu di bawah kekuasaan orang lain, maka dia tidak boleh menjadi imam kecuali setelah mendapat izin ataupun dipersilahkan dia untuk maju ke depan agar menjadi imam. Kalau tidak, dia tidak boleh terlalu pede untuk maju menjadi imam tanpa ada yang tanpa ada yang mempersilahkannya. Itu etika, ikhwah. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan la ya ummanna rajulu rajula min sultanihi. La ya ummanna rajulu rajula fi sultanihi. Janganlah seorang itu mengimami laki-laki lain di tempat kuasanya.
begitu. Misalnya antum datang ke rumah saya, antum hafalannya 30 juz, saya masih juz 30. Kan beda tuh, beda tempat aja. Antum yang datang 30 juz, saya juz 30. Tapi nggak boleh terlalu pede jadi imam. Pak, saya 30 juz. Saya bilang, saya juz 30. Tapi saya lebih berhak. Kenapa? Karena itu rumah saya. Demikian juga kalau seorang lurah datang ke kelurahan lain, maka yang punya kelurahan itu, yang berkuasa di kelurahan itu yang lebih berhak. Demikian seterusnya, ikhwah fiddin. Jadi hadis yang tadi, ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah, yang mengimami kalian yang paling mahir dalam kitabullah, itu nggak berlaku di sini. Ya, itu tidak berlaku. Kemudian ikhwah, babun nahil imam an luqufi fi makani arfa. Bab larangan imam berdiri di tempat yang lebih tinggi. Maksudnya di tempat yang lebih tinggi dari tempat makmum. Misalnya di mihrabnya masjid, untuk tempat imam agak lebih ditinggikan sejengkal misalnya, ya. Intinya tempat imam itu lebih tinggi ketimbang tempat makmum. Hadis ini sudah kita baca di kajian lalu, tapi tidak apa kita ulang. An Hammamin anna Hudzaifata umman nasi amman nasa bil madain ala dukan. Bahwasanya dari Hammam bahwasanya Hudzaifah mengimami masyarakat di kota Madain. Madain ini salah satu daerah atau kita katakan distrik lah di kota Baghdad, daerah Baghdad. Ala dukan, tapi dia sholat dan dia berdirinya di atas dukan. Dukan itu kalau orang Arab biasa menyebutkan dukan itu kedai, ya. Namun di sini artinya yaitu tempat orang biasa duduk-duduk. Artinya tempat dia itu lebih tinggi dibandingkan tempat yang lain. Fa akhadha Abu Mas'ud biqamisihi fajadzabahu. Lantas Abu Mas'ud memegangnya dan menarik bajunya. Narik baju beginilah ya. Bukan ininya. Tarik bajunya. Falamma faragha min salatihi, setelah selesai salatnya, Abu Mas'ud berkata, alam ta'lam annahum kanu yanhauna an dzalik. Tidakkah engkau tahu bahwasanya mereka dahulu melarang hal ini? Artinya mereka di sini adalah para sahabat. Apa engkau enggak pernah tahu kalau para sahabat melarang imam berdiri tempat yang seperti ini dalam mengimami makmumnya? Qala bala. Kata Hudzaifah, bala, iya, aku ingat. Kapan itu aku ingat? Qad dzakartu haina madattani. Aku langsung teringat ketika engkau tarik aku. Oh, kadang-kadang kan begitu ikhwah ya. Dengan isyarat kita sudah tahu bahwasanya kita melakukan satu hal yang terlarang. Misalnya ini, antum lagi makan dengan tamu, datang anak antum ngambil, ya kan? Kan ada isyarat, gini aja. Nah, itu isyarat itu. Artinya apa? Jangan diambil, itu punya tamu. Itu ikhwah. Ya. Yang tentunya yang ini bisa memaknai, mengartikan itu terlarang kalau dia punya ilmu sebelumnya. Ya, kalau dia punya ilmu sebelumnya, kalau dia belum punya ilmu sebelumnya nggak ngerti dia. Ya. Tidak akan mengerti kecuali mungkin kalau berulang-ulang. Seperti peristiwa Muawiyah bin Hakam ketika dia sholat dan mengucapkan yarhamukallah karena dia mendengar ada yang bersin mengucapkan alhamdulillah, para sahabat kan langsung bereng dia kan, tengokin begitu. Tapi dia malah ngomong, wa thuqla ummayya ma sya'nukum tanduruna ilayya. Kalian itu kenapa kok malah nengok kepada aku semua? Berarti nggak paham dia. Jadi bereng gitu aja nggak paham, bereng. Dilihat gitu aja nggak paham dia. Barulah para sahabat pada pukul-pukul paha sendiri. Itu isyarat. Disitulah dia faham kalau itu dilarang. Itu ikhwah, itu isyarat namanya. Ya, terkadang ada orang dengan isyarat faham. Dan banyak juga yang dengan isyarat nggak faham.
harus tembak langsung. Begitu. Harus terus terang. Ini nggak boleh, kamu nggak boleh duduk di sini, itu baru paham. Tapi kalau Pak, maaf Pak ya, ini tempat agak bersih. Emang kenapa bersih? Begitu. Ya nggak bisa pakai kiasan. Makanya ikhwah, dalam berkomunikasi kita juga harus tengok-tengok orang. Kalau nggak capek kita dibuatnya, nggak paham-paham dia. Kita ingin menyuruh dia keluar, tapi kucing kurap mandi di papan. Papannya lama sekali kan, pakai pantun-pantun. Udah keluar. Gitu aja udah. Baru dia paham. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam masalah ini teringatlah Hudzaifah bahwasanya ini satu terlarang ketika dia ditarik oleh Abu Mas'ud. Baru teringat dia. Min fikhil bab, di antara fikih bab, yukrahu ulul imami 'alal ma'mum, dimakruhkan posisi imam lebih tinggi ketimbang posisi makmum. Fa innal haditsal bab sharihun fin nahi. Hadis bab ini maksudnya yang ada disebutkan di bawah bab itu dengan sangat jelas menunjukkan larangan. Haitsu fa'ala dzalika Hudzaifah fa ankara alaihi Abu Mas'ud al-Badri, di mana waktu itu Hudzaifah melakukan hal itu dan diingkari oleh Abu Mas'ud al-Badri. Wa aqarrahu Hudzaifah, dan Abu Hudzaifah mendiamkannya, artinya apa? Mengiyakannya. Karena di pengiyaan, pensetujuan Hudzaifah itu ada di akhir hadis. Bala qad dzakartu hina madattani. Iya, aku ingat ketika engkau tarik bajuku. Nomor 2, yajuzul ulul imam biqasdi ta'lim. Artinya tidak dibolehkannya tempat imam, posisi imam lebih tinggi ketimbang posisi makmum, ya, itu tidak mutlak tidak boleh. Ada waktu-waktu tertentu itu dibolehkan. Kapan itu ikhwah? Biqasdi ta'lim, apabila tujuannya untuk mengajarkan. Mengajarkan apa? Mengajarkan kaum muslimin sholat. Karena dahulu ikhwah, belajarnya para sahabat sholat dari Rasulullah SAW itu bukan praktek sholat, langsung sholat. Mereka ikut sholat bersama Nabi, sambil sholat sambil memperhatikan sholat Nabi SAW. Itu dia. Kira-kira pada waktu itu kemana pandangan mereka? Ke makmum atau ke sujud? Ke makmum apa ke sujud? Ke imam, bukan ke makmum, ya, ke imam pandangannya. Tapi ketika sujud gimana nengok imamnya? Gitu. Ya, sebelum dia sujud lah nengok imamnya. Sujud dulu imamnya, tengok. Oh, cem tuh, ya kan? Baru dia. Bukan ketika sujud nengok gitu. Karena kan nggak dibolehkan. Ya, nggak dibolehkan ketika kita sujud dahi hidung tidak cecah tanah. Ya, la salata liman la yusib anfahu al-ard. Tidak ada salat bagi siapa yang hidungnya tidak terkena lantai. Tidak terkena lantai di sini artinya bukan kalau antum pakai masker terhalang maka nggak boleh, bukan. Artinya hidungnya itu tidak ada salat bagi orang yang sujud hidungnya gantung dia, bukan wajib kena nyentuh lantai. Kalau gitu nggak usah pakai karpet, langsung saja di tanah itu sholatnya, kena tanah langsung. Demikian. Karena Rasulullah SAW menyuruh umirtu an asjuda ala sab'ati araib. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan, 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, dan ini dia. Rasulullah mengisyaratkan dahi dan hidung. Ini dia. Kalau ini harus langsung terkena tanah, berarti celana antum dibolongin itu. Bolongin pakai resleting. Ketika mau sholat, buka, tempelkan ke atas. Begitu. Begitu jadinya. Nggak boleh sholat pakai kaos kaki. Kenapa? Nggak kena.
tanah, nggak kena lantai. Jadi maknanya itu adalah jangan sampai dia gantung. Itu ikhwah. Makanya nggak bisa mereka sholat sambil nengok Rasulullah, mereka sujud sambil nengok Rasulullah SAW. Kita kembali kepada permasalahan. Rasulullah SAW, para sahabat melarang sholat di tempat yang lebih imam sholat di tempat yang lebih tinggi ketimbang si makmum. Tetapi jika untuk ataupun tujuan untuk mengajarkan makmum, maka dibolehkan, dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yadullu ala hadzal istitsna hadisus Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dan pengecualian ini ada disebutkan hadis Sa'ad bin Sahal bin Sa'ad. Dia katakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla 'alaiha, aku melihat Rasulullah sholat di atasnya, maksudnya di atas mimbar, ya, sholat di atas mimbar. Wa kabbara wa huwa 'alaiha, beliau bertakbir ketika di atas mimbar. Tsumma raka'a wa huwa 'alaiha, kemudian beliau pun ruku tetap di atas mimbar. Kemudian summa nazala qahqara, kemudian dia pun turun dengan mundur, fasajada fi aslil mimbar, kemudian dia sujudlah di lantai, sujud di lantai. Summa ada, setelah selesai sujud 2 kali, bangkit ke rakaat berikutnya, beliau balik naik ke atas mimbar. Kira-kira menurut bayangan antum, mimbar seperti ini mimbar bentuk podium atau mimbar bertangga begini? Kan di masjid itu ada 2 model mimbar tuh. Ada mimbar model podium, tidak pakai tangga. Ada yang mimbar begini. Kalau di masjid dakwah dia sediakan 2 tuh. Sekarang nggak tahu yang mana satu lagi, tak kemana baginya. Tapi dia sediakan 2, satu podium, satu bertangga. Kira-kira kalau kita lihat hadis seperti ini, ya hadis seperti ini dengan tujuan Rasulullah mengajarkan para sahabat, memperlihatkan para sahabat kepada para sahabat bagaimana cara sholat. Kira-kira mimbarnya model mana? Model bertangga. Kalau mimbarnya model podium, gimana cara ngajarkannya? Nggak kelihatan. Ketika beliau ruku, gimana para sahabat kan? Dia di balik mimbar, di balik podium. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian kalau seandainya dia di podium, sujud nggak perlu turun dari podium. Tapi kalau begini di mana? Nggak bisa sujud. Jadi beginilah sunnah ataupun bentuk podium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum jangan bayangkan ininya ada busa-busanya, ada profilnya, ini enggak. Ini artinya bentuknya aja. Adapun ornamen-ornamennya itu tambahan orang sekarang lah. Demikian ikhwah azanallahu wa iyyakum. Jadi begini sebenarnya mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi permasalahan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar. Kalau sudah salat di atas mimbar, kemudian beliau turun sambil mundur, kira-kira kalau dia katakan turun itu tempatnya di mana awalnya? Pasti di atas. Kalau kita di bawah, saya mau turun, orang akan tanya, mau turun kemana Pak? Iya kan? Ketika kita di atas lah baru ada bahasa saya mau turun. Kalau kita sedang di bawah, hanya ada bahasanya saya mau naik. Karena turun nggak ada lagi. Demikian, ini menunjukkan bahwasanya pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya di tempat yang lebih tinggi ketimbang makmum. Terlanjutkan dulu. Summa ada, kemudian di rakaat kedua setelah selesai sholat beliau kembali naik ke atas mimbar. Falamma faragha aqbala 'alan nas, setelah selesai sholat beliau pun menghadap jamaah. Faqal, dan bersabda, ayyuhan nas, wahai masyarakat sekalian, innama sana'tu hadza lita'tammu, aku lakukan ini agar kalian mengikuti, wali ta'allamu sholati, agar kalian melihat sholatku, agar kalian mempelajari sholatku. Jadi waktu itu para sahabat belajar sholat tidak pakai praktek sholat, langsung sholat sekaligus nengok Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah SAW melihat bagaimana cara Rasulullah
sholat. Ini juga sebagai penyebab mengapa para sahabat itu berlomba-lomba di depan. Selain fadilah saf pertama, di saf pertama itu banyak ilmu yang lebih. Dia bisa melihat langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia sholat, dia kepingin mempelajari ulang, kepingin tahu lagi bagaimana, dia bisa lihat Rasulullah. Tapi kalau dia di saf kedua, di saf ketiga, kan nggak kelihatan. Demikian. Makanya agar banyak yang bisa melihat, Rasulullah pun sholatnya di atas mimbar. Demikian. Makanya di sini penulis mengatakan larangan itu dikecualikan. Larangan imam tidak boleh sholat di tempat yang lebih tinggi ketimbang makmum itu dikecualikan. Dikecualikan jika si imam ingin mengajarkan kepada makmum bagaimana kaifiat sholat. Kalau sudah seperti ini, ya, kalau sudah seperti ini, para ulama mengkaitkan hadis larangan dengan hadis dibolehkan, berarti tinggi yang dimaksud itu betul-betul tinggi. Tidak hanya bedanya 2 sajadah. Kadang-kadang kan imam ini lebih sajadahnya, ya kan? Makmumnya 1 karpet, imamnya tambah karpet yang segini. Kadang-kadang saking dalamnya, pernah saya sujud susah napas, tenggelam. Iya, tenggelam ikhwah. Itu karpet dari Turki katanya. Singapura juga menjual. Jadi dia di dalamnya itu seperti kasur, seperti busa. Memang pegang-pegang ini empuk. Ketika kita sholat, sujud, gak bernapas pun. Demikian, kan tinggi itu, ya, tinggi. Jadi umumnya ikhwah, imam itu biasanya diberikan nggak 1 sajadah, ya. Atau kalau dia karpetnya sama semua kan sampai ke mihrab, biasanya imam ada karpet khusus. Itu dia. Kadang-kadang sampai 2 lapis, begitu. Demikian. Apakah ini dikatakan tempat yang lebih tinggi? Kalau secara matematika iya, lebih tinggi 3 mili. Betul, lebih tinggi 3 mili. Demikian ikhwah. Tapi tentunya yang dimaksud dengan tempat yang lebih tinggi, betul-betul terlihat tempat itu lebih tinggi. Jadi berapa kira-kira ini tempatnya yang dibolehkan lebih tinggi? Kalau kira-kira 2 karpet, 3 karpet itu boleh apa enggak? Begitu jadinya kan. Ikhwah, kita kembalikan memahaminya, ya kira-kira menurut kita lebih tinggi, biasanya dikatakan lebih tinggi dan kelihatanlah tingginya. Demikian. Kalau kita korelasikan dengan hadis Rasulullah, tinggi di sini seperti mimbar, berarti tingginya sangat mencolok, paling tidak ya 30 cm atau setengah meter, karena di situ Rasulullah berdiri agar bisa dilihat oleh makmumnya. Demikian ikhwah. Sehingga ini dijadikan sebagai pengecualian. Allahu a'lam bishawab. Nomor 3, walidzalika fannahyu 'ala irtifa'il imam mahmulun 'ala ghairi qasdit ta'lim wa jawazuhu li qasdit ta'lim. Oleh karena itu larangan imam berdiri di tempat yang lebih tinggi, ya, itu larangan itu apabila tujuannya bukan mengajarkan sholat. Tapi kalau tujuan mengajarkan sholat itu dibolehkan. Kalau dia mau mengajarkan sholat boleh lebih tinggi, tapi kalau dia nggak mengajarkan sholat nggak boleh lebih tinggi. Nah sekarang kira-kira kan kelihatan itu tempat yang bagaimana kita sholat lebih tinggi agar bisa mengajarkan makmum. Kan gitu jadinya. Kalau kira-kira lebih tinggi setengah-setengah jengkal gitu kan, nggak gitu mencolok jadinya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Karena hadis ini disandingkan oleh para ulama. Apakah nanti bisa kita fahami bahwasanya yang tidak boleh lebih tinggi yaitu setinggi kalau kita sholat untuk mengajarkan orang. Nah itu dia jadinya kan. Kalau kita sandingkan hadis ini, bahwasanya adanya larangan tidak boleh berdiri di tempat yang lebih tinggi dengan dibolehkan kalau berdiri di tempat yang lebih tinggi jika tujuannya untuk mengajarkan. Berarti tidak bolehnya lebih tinggi di sini yaitu setinggi kalau kita mau mengajarkan orang sholat. Kan begitu jadinya ikhwafiddin. Lebih kurang begitu. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Bisa juga sebenarnya kita ambil secara mutlak
pokoknya asalkan terlihat sudah lebih tinggi maka tidak dibolehkan. Demikian. Kalau di sini mengartikan dukan itu yaitu hiya dakkatu makan murtafi yajlis alaihi, yaitu tempat yang tinggi biasanya orang duduk di situ. Tempat yang lebih tinggi biasanya orang jadikan tempat duduk. Kira-kira seberapa itu? Paling enggak ya seperti bangku-bangku gitulah kan, setengah meter, 30 cm. Paling tidak ya seperti bangku-bangku untuk wudu itu kan, tempat wudu. Kita duduk kalau mau wudu. Jadi ikhwah, itulah lebih kurang gambarannya. Ya, itulah lebih kurang gambarannya. Allahu a'lam bissawab. Artinya begini ikhwah, ketika kita melihat di suatu masjid ada mihrabnya itu lebih tinggi agak-agak 3 cm atau 5 cm, itu jangan langsung kita tergesa untuk mengingkarinya dengan berdasarkan dalil ini. Itu maksudnya. Karena ada kemungkinan dia termasuk larangan, ada juga kemungkinan tidak termasuk. Itu maksudnya, ya. Paham ya maksudnya? Ya, ada kemungkinan itu termasuk, ada kemungkinan nggak termasuk. Itu dia. Allahu a'lam bissawab. Karena memang hadis ini tak menyebutkan yang dikatakan tinggi itu seberapa tinggi. Kalau yang dipraktekkan, yang dilarang oleh Abu Mas'ud, yaitu yang biasa dibuat orang untuk tempat duduk, untuk duduk-duduk di situ. Udah bisalah kita bayangkan itu ikhwah. Jadi ya lebih kurang begitulah. Kemudian yang keempat, dzahaba ba'du ahli ilmi ila man'i mutlaqan. Sebahagian para ulama mengatakan tak boleh sama sekali. Wa 'allalu dzalika bi annal ma'mum yahtaju ayyaqtadi bi imamihi fayanzur fi ruku'ihi wa sujudihi. Mengapa demikian? Karena makmum itu kalau dia mau mencontoh, mempelajari imamnya, mengikuti imamnya, maka dia harus melihat ke imam baik ketika ruku' maupun ketika sujud. Fa idza kana a'la minhu ihtaja ayyarfa'a basarahu ilaihi. Kalau seandainya imamnya lebih tinggi tempatnya ketimbang dia, maka mau tidak mau dia harus mengangkat pandangannya ke imam agar dia liyusyahidahu, agar dia bisa melihatnya. Wa dzalika manhiyun anhu fis shalah, yang demikian itu dilarang dalam salat. Kan ada larangannya bahwasanya Rasulullah melarang mengangkat pandangan ke langit. Jadi mazhab ini mengatakan tidak boleh sama sekali, baik untuk pengajaran maupun tidak untuk pengajaran. Adapun yang untuk pengajaran nggak dibolehkan, padahal kan hadisnya ada ini. Ini juga mereka katakan ini bermasalah ini. Mendalilkan hadis ini, berdalilkan dengan hadis ini bahwasanya Rasulullah sholat di atas mimbar untuk mengajarkan, ini juga hadis nggak bisa dipakai kata mereka. Ini hadisnya punya illah, ada penyakitnya. Mengapa demikian ikhwah? Ya, karena kata mereka adanya larangan ketika sholat tidak boleh naik, tidak boleh memandang ke langit. Jadi kalau dia sedang ruku, sementara makmum imamnya rukuknya di atas mimbar, dia ingin melihat, si makmum ingin melihat bagaimana cara ruku, otomatis kan dia harus mengangkat kepalanya. Begitu alasannya. Paham kira-kira yang saya maksud? Perlu saya ulang? Enggak. Meneng wae kok. Madhab yang kedua, madhab ini mengatakan tidak boleh sama sekali. Karena kalau kita sholat di atas tempat yang lebih tinggi ketimbang makmum dengan tujuan untuk mengajarkan makmum sholat, agar si makmum melihat kita sholat, nanti ketika dia ruku, dia melihat kita sholat di atas mimbar lebih tinggi, berarti dia sedang mengangkat kepalanya, mengangkat pandangannya ke atas, dan itu dilarang dalam sholat. Itu alasannya. Jadi tidak boleh sama sekali.
Wa fihi nadhar, kata penulis, ini perlu dikritik pendapat seperti ini. Mengapa? Li'anna rafa'al ma'mumin absarahum ilal imami liqasdi tibaihi. Karena makmum mengangkat pandangannya ke arah si imam, maksudnya untuk mengikuti dia. Laisa huwa i'radu 'anis shalah, bukan dia berpaling dari salat. Wal manhiyu anhu wa huwa raf'ul basar ila sama' wa hadza laisa kadzalik. Sementara yang hadis yang melarang mengangkat pandangan itu adalah mengangkat pandangan ke langit, dan ini tidak seperti itu. Ini ke arah imam, bukan ke langit, kecuali imamnya di tingkat 3 mengajarkannya. Ini kan di atas mimbar. Demikian. Berarti yang mengatakan tidak boleh sama sekali, alasannya seperti ini tidak bisa diterima. Sebenarnya nggak boleh juga, ikhwah, seperti ini. Kenapa? Karena hadis jelas. Wong Rasulullah katakan, innama sona'tu dzalika lita'tammu, aku lakukan ini agar kalian mengikutiku, walita'allamu sholati, agar kalian mempelajari sholatku. Apalagi nggak bisa dibantah dengan cara seperti ini. Kalaupun kita katakan nggak boleh mengangkat pandangannya ke langit misalnya, kita katakan saja kecuali kalau mengangkat pandangan untuk belajar sholat. Selesai kan? Daripada kita harus mengatakan ini hadis illah segala macam. Masa hadis ditolak? Sudah jelas-jelas seperti ini. Demikian ikhwah, ya. Jadi sebenarnya sederhana. Kalau nggak ngeyel kita sederhana sebenarnya. Ngeyelnya yang sangat sederhana. Yang kelima, amma ulul makmum. Adapun kalau imam yang lebih tinggi, kalau makmum yang lebih tinggi tempatnya, faqad ajazahu ba'du ahli ilmi mustadillina bi anna Abu Hurairah shalla ala saqfil masjid bi salatil imam. Adapun kalau makmumnya lebih tinggi tempatnya ketimbang imam, maka sebagian para ulama membolehkan, berdalilkan dengan Abu Hurairah pernah sholat di atas atap masjid, ya. Dan dia sholat di atap masjid, mengikuti imam dengan sholat imam. Wa bi anna Anas, dan juga dengan Anas, kana yajma' ma'al imam wa huwa fi dari Ibnu Abdul Harith. Dia menjamak bersama imam. Apa ini menjamak di sini? Kana yajma' ma'al imam, dia sholat berjamaah bersama imam, atau maknanya sholat menjamak bersama imam. Antara dua lah maknanya ini. Dia sementara posisinya berada di rumah Ibnu Abdul Haris, bi baitin musyarrafin al masjid lahu bab ilal masjid, yaitu di rumah yang lebih tinggi daripada masjid, dan rumah ini punya pintu khusus menuju masjid. Wa kana yajma'u fihi wa ya'tammu bil imam. Nah, ini jamaah nih. Dia sholat berjamaah di situ, ya, dan mengikuti imam. Jadi imamnya di masjid, dia di rumah. Loh, apa boleh? Kalau rumahnya jelas ini pasti di samping masjid. Mengapa? Karena dikatakan tadi ada pintu khusus ke masjid. Ya kan nggak mungkin ya. Masjid At-Taubah, rumah saya di Mencirim, ya kan. Kemudian saya punya akses khusus, pintu khusus dari rumah saya ke Masjid At-Taubah. Rumah Ustadz di mana? Simpang Lowok sana. Ya kan nggak. Ini nggak nyambung dia kalimatnya. Ini pasti paling tidak rumahnya sangat dekat dengan masjid. Taib ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini makmumnya di tempat yang lebih tinggi, di rumah. Di rumah siapa tadi? Ibnu Abdul Harith. Apa boleh? Ya. Kan masalahnya apa boleh? Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Sebenarnya tidak mengapa. Kita sholat di sini, antum sholatnya di terminal bus Simpati itu, apa Simpati, apa? Simpati Star, boleh. Tapi ya satu syarat, ini sapnya nyambung ke sana.
begitu. Ya, boleh. Sampai mana? Sampai Tapian Daya, boleh. Tapi nyambung ya, nyambung terus sana, baru boleh. Tapi kalau nggak nyambung nggak bisa. Seperti orang di sholat Masjidil Haram, dia hotelnya di Hotel Zamzam, Pullman misalnya, pas depan itu, depan jendela. Allahu Akbar, nampak Ka'bah. Tapi kan nggak ada saf nyambung ke kamar dia. Gimana cara nyambungnya? Maksudnya nyambung saf ya, bukan nyambung tali. Demikian ikhwah, nggak dibolehkan. Kalau di Mekah saja itu banyak kalau kita lihat seperti itu. Kalau sudah imamnya qomat sudah, penting dia bawa sajadah, mau di pinggir trotoar aja udah main gelar aja begitu. Kalau udah ada satu sholat di situ, ada nyambung itu 2 orang 3 orang, nanti 6 meter sana 2 orang 3 orang begitu. Yang penting dengar suara komando imam, ini nggak dibolehkan. Ini fatwa ini sudah jelas dikeluarkan oleh Lajnah Daimah, nggak boleh seperti itu, kecuali kalau nyambung. Penuh di Masjidil Haram, dalam masjid, bluber keluar halaman keluar sampai ke jalan, sampai terus begitu, itu boleh ya, baru dibolehkan sholat di sana. Tapi kalau tidak nyambung, masjid cuma satu saf, dia mana nyambungnya? Di Spati Star sana, kemana larinya? Demikian, karena sholatnya streaming dari HP aja, streaming dia, Allahu Akbar. Maka nggak dibolehkan. Ikhwah rahimanallahu ikum. Ini sepertinya saf itu nyambung sampai ke rumah Ibnu Abdul Harith. Kita lihat bagaimana keterangannya. Qultu hadzal istidlal muta'aqqibun min wujuh. Pendalilan ini perlu dikomentari dari beberapa sisi. Satu, inna hadzal athar fiha dha'fun. Athar ini, ya, riwayat ini yang dari Abu Hurairah, bahwasanya dia sholat sholat di atap masjid, kemudian juga sholat di sholat di Abu Hurairah, Anas bin Malik sholat di rumahnya Ibnu Abdul Harith. Ini hadisnya riwayat dhaif. Ba'annaha muqabilatun bi atharin ukhra an Umar wa Sya'bi, dan itu bertentangan dengan athar yang lain yang diriwayatkan dari Umar, dari Sya'bi, dari Ibrahim, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, demikian juga Abdul Razak. Bi annahu laisa lil ma'mum dzalik idza kana bainahu wa bainal imam tariqun wa nahwu. Dan makmum tidak boleh melakukan hal itu apabila antara makmum dan imam itu ada jalan yang memisahkan. Tidak dibolehkan. C. Labudda min hamlil athar mubihah alal udhri. Athar di atas itu harus kita artikan dibolehkan kalau uzur, kalau ada alasan syar'i. Kamtila'il masjid, seperti kalau masjid sudah penuh. Makanya ikhwah, ini masjid belum penuh, nggak boleh sholat di sini. Samping itu, walaupun dia ada garisnya juga kan, ada garisnya kok. Itu garis bukan? Oh, bayangan ini, ya. Nampak kan? Seperti kan sering kita lihat masjid-masjid karena dindingnya kaca-kaca begini, di sini masih setengah, dia sambung aja di sana, nggak boleh. Ya, safnya terputus nggak? Terputus, dinding itu memutus saf. Terkecuali kalau penuh di dalam, silahkan sambung di luar. Tapi dalam belum penuh nggak boleh kita nyambung di samping itu. Tapi kan nampak Ustaz, safnya nampak udah pas begitu, itu nggak alasan, ya, dia terputus. Makanya para sahabat itu nggak suka sholat di saf yang terputus dengan tiang, ya. Sholat yang terputus dengan tiang itu berarti terputus safnya. Saf yang ada tiang jangan sholat di situ, ya, itu safnya saf terputus. Kalau saf tiang, saf lagi, termasuk tempat yang memutus saf. Maka berdirilah kita imma di depan tiang atau di belakang tiang, gitu ikhwah. Atau kalau bisa masjid itu tak usah pakai tiang, nggak usah banyak-banyak kali tiangnya. Kalaupun ada tiang, oh besar-besar tiangnya, sampai 1 saf habis tiangnya. Demikian.
Ada masjid yang kokoh, masya Allah banyak tiang. Saking banyak tiang kita mau nengok ustadznya ceramah, asik kena tiang aja tengoknya. Kemari tiang nih. Demikian ya, ikhwah, azinallahu yakum. Kalau nggak ada tiang, waduh bagus itu. Bebas kita menyusun safnya. Tapi kalau ada tiang ya pandai-pandailah BKM menyusun saf, entah antara tiang dibuatnya lemari tempat sholat atau bagaimana, tempat Quran, sehingga nggak ada yang sholat di situ. Atau minimal kalau yang tengah masih bolehlah, ya, yang tengah. Sementara setelah tiang kiri dan kanan itu nggak usah lagi diisi, taruhkan lemari atau apa. Taib ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Seperti penuhnya masjid bidalalati atharil Hisham bin Urwata, berdasarkan dalil dari athar Hisham bin Urwah, dia katakan jitu ana wa abi marratan fawajadnal masjid qadim tala'a. Ketika aku dan ayahku datang ke masjid, ternyata masjid sudah penuh. Fasallaina bi salatil imam fid darin, maka kami pun salat mengikuti imam di dalam rumah. Endal masjid bainahuma tariqun, di masjid yang di dekat di rumah yang di dekat masjid dipisahkan oleh jalan. Jadi dibolehkan ya, karena jalan itu mau tidak mau kan memang harus dibuka, nggak boleh ditutup. Selanjutnya itlaqul jawazi yunafil ahadisil amirah biwaslil sufuf, bahwasanya membolehkan secara mutlak itu jelas menafikan hadis-hadis yang di dalamnya menyuruh kita untuk menyambung saf, wasaddul faraj, dan menghilangkan celah, fala budda min dzalik, dan itu harus, wal amalu bihi illa liddaruratin wa udhrin, kecuali dengan darurat dan udzur syar'i. Wa hadza man tabbahu alaihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan inilah yang dijelaskan ya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau katakan dalam kitab Majmu' Fatawa, wala yasuffu fit tariqat fit turuqati wal hawanit ma'al khulwil masjid. Tidak boleh jamaah itu menyusun saf di jalan-jalan dan di kedai-kedai jika masjid belum penuh. Jika masjid khulu, masjid lapang, belum penuh lah kita katakan. Wa man fa'ala dzalika istahaqqat ta'dib. Mereka yang melakukan itu perlu dikasih pelajaran. Waliman ja'a ba'dahu tukhattih. Adapun orang yang datang belakangan, boleh dia melangkah-langkahi orang ini. Wong masjid masih lapang kok dia menyemak di jalan, nyusun saf di jalan, masjid masih lapang. Demikian, apalagi Jumat ikhwah. Ya Jumat ada yang memang carinya teras. Rupanya karena ada pembagian nasi habis Jumat. Iya, jadi kalau assalamualaikum dapat gitu kan. Kalau di sini kan ngantri nanti lama, masih ada Pak, habis di gitu. Teras saja cocoknya nih, tempatnya cukup cozy kan gitu. Demikian. Jadi itu ini salah ikhwah. Ini salah. Baik, selanjutnya. Jadi bagi yang kalau mereka buat penuh di luar, sementara di masjid masih lapang, atau di saf 2 saf ketiga ini masih lapang. Karena memang model kita itu sukanya kalau majelis cari dinding. Nah itu dia, cari dinding. Dan itu tempat yang paling favorit, terutama bagi 40 ke atas. Kita tengok dulu 40 ke atas. 40. Dek, 40 dek. 40? Hah? Belum. Demikian. Dan demikian juga di hari Jumat. Sering kita lihat di hari Jumat itu masjid-masjid di depan tuh belum penuh, tapi di belakang masya Allah padat begitu, padat. Ada lagi di teras belakang tuh udah padat, di dalam belum. Saya nggak tahu motivasinya apa. Nah, kan sebenarnya dalam sebuah majelis kita kan nggak boleh melangkah-langkahi bahu orang, ya kan? Itu adabnya. Ketika khutbah Jumat juga kita nggak boleh
Wala yatakhatta riqaban nas, enggak boleh melangkah-langkahi bahu. Tapi karena di tempat masih kosong, langkahi aja. Seharusnya dia lebih dahulu ke depan. Begitu. Tapi dia nggak mau, ya langkahi aja, nggak apa-apa dalam kondisi seperti itu. Karena kewajibannya harus dipenuhi dahulu yang di depan. Makanya di sini katakan liman ja'a ba'da takhatti, yang datang setelahnya boleh langkahin aja. Wa yadkhul li takmilis sufuful mutaqaddimah. Dengan demikian dia menyempurnakan saf yang paling depan. Fa inna hadzal hurmata lahu. Orang yang seperti ini nggak perlu dihormati, langkahi aja. Fa inimtala al masjid bisufufi saffu kharijul masjid. Kalau sudah penuh di dalam masjid, baru silahkan buat saf di luar masjid. Fa idza tasalat sufuf hina idin fit turuqat wal aswaq sahhat salatuhu. Kalau saking penuhnya maka menyambunglah saf ke jalan-jalan, dari jalan sampai ke pasar-pasar, maka boleh, dengan catatan saf nyambung. Demikian. Misalnya antum sholat di hotel di tingkat 4, misalnya di terasnya, di tempat, ya ada tempat, misalnya ada ruang tengah begitu kan, boleh, tapi dengan catatan setelah penuh halaman masjid, penuh juga halaman di dalam tingkat 1, penuh sampai tingkat 2, penuh sampai tingkat 3, sampai ke tempat antum tingkat 4, baru boleh antum sholat di tingkat 4. Tapi saya lihat kaum muslimin banyak yang salah dalam masalah ini, ya. Begini caranya dia. Begitu dia keluar hotel, ya, dia langsung berdiri di teras masjid. Harapannya apa? Harapannya ini nanti penuh sampai sini. Itu dia. Ya, harapannya ini penuh sampai di sini. Makanya kalau di bawah Tower Zamzam itu kan ada mall. Orang di mall itu aja sholat, nggak mau masuk ke dalam. Karena kalau dari mall keluar mall, masuk teras baru masuk ke Masjidil Haram. Mereka enggak, sudah susun saf di mall itu. Asumsinya apa? Nanti safnya bakal sampai situ. Memang betul sampai situ. Kira-kira gimana? Boleh nggak? Dan safnya memang sampai situ, boleh nggak? Seperti itu? Hah? Hah? Kalau safnya nyampe, sah, boleh. Tapi dia menunggu seperti itu nggak dibolehkan. Dia harus cari yang ke depan, berlomba yang ke depan. Wong para sahabat saja mencari yang di depan itu sampai berundi. Kita nggak mau berundi. Monggo Pak, Bapak Tuhan. Kalau saf, masya Allah, kita sopan tak ampun. Coba makan, berebut. Iya, macam 2 Jumat yang lalu, waktu itu pas saya jadi khatibnya, lagi sholat ribut di teras. Anak-anak, wow, baru kali itu ribut. Habis sholat, kenapa kok ribut? Berebut mie rupanya ada mie-nya sudah ada di situ. Yang mau bagi-bagi mie, bagi-bagi nasi, taruhnya di teras. Anak-anak sholat di samping mie, di samping tumpukan nasi. Belum selesai sholat, berebut kawan. Anak-anak, alhamdulillah anak-anak, bapak-bapak, ku tampari satu kawan bapak. Alhamdulillah anak-anak suaranya. Begitu. Artinya kalau antum mau nyumbang nasi, kerjasama dengan BKM, jangan main bawa-bawa aja. Akhirnya buat rusuh jadinya. Itu ya. Demikian ikhwah fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Wa amma idza safu bainahu wa bainas safil akhar tariqun yamshi nas fihi lam tasih salatuhum fi adhari qaulail ulama. Adapun kalau mereka buat saf antara saf dia dan saf berikutnya itu dipisahkan oleh jalan, di situ orang lewat-lewat, maka menurut pendapat yang paling sahih, perkataan dari Ibnu Taimiyah, maka salatnya enggak sah kata beliau, menurut pendapat ulama yang paling rajih menurut beliau. Wa kadzalika idza kana bainahum wa bainas sufufi ha'itun, demikian juga kalau antara saf dan saf berikutnya itu ada dipisahkan oleh dinding, haitsu la yarau sufufa, di mana saf yang belakang tak melihat saf yang depan, yang namanya dinding.
Walakin yasma'una takbir min ghairi hajatin. Tapi mereka mendengar takbir. Hanya saja mereka menyusun saf di belakang dinding dengan tanpa ada kebutuhan. Malas saja dia. Jalannya di balik dinding ada tapi agak ke ujung sana. Alah udah sini aja lah kita. Yang penting mendengar suara pemandu imam, maka nggak dibolehkan. Tapi kalau memang di belakang dinding itu memang sudah penuh, boleh. Demikian. Makanya di sini dikatakan min ghairi hajatin. Ya. Dengan tanpa ada kebutuhan. Artinya nggak dibolehkan. Fa innahu la yasih salatuhum fil azhar. Menurut pendapat yang kuat nggak sah salatnya. Wa kadzalika shalla fi hanutihi wat tariq khalin lam tasih salatuhu. Demikian juga kalau dia salat di kedainya sementara antara masjid dan kedai itu ada jalan. Jalannya nggak ada orang, jalannya sepi. Nggak ada orang lewat. Itu juga nggak sah kata beliau. Walaysa lahu ayya'aqida fi hanutin wa yantadhiru ittisal sufuf. Dan dia nggak boleh juga dia sengaja nunggu sholat di kedai dia dengan harapan nanti safnya sampai ke tempat dia. Itu. Dan memang ikhwah, kalau sholat hari raya ya itu sampai jalan-jalan. Jaraknya dari Masjidil Haram sampai sekitar 1 kilometer. Antum keluar hotel, sholat aja depan hotel, sementara halaman Masjidil Haram itu 1 kilo atau 1,5 kilo, itu safnya sampai ke situ nanti. Tapi kita tidak boleh sampai sininya nanti, gelar aja di situ, digelar saja di depan hotel. Ya, ini cara seperti ini keliru. Beda halnya kalau memang sudah penuh, begitu keluar hotel sudah ada orang di situ ramai, nggak bisa lagi ke depan, baru silahkan. Tapi kalau belum apa-apa, udah susun saf. Bawa istri, bawa anak, sini nak, samping ayah, sampai di sini nanti safnya, jangan khawatir, nggak usah ke sana, sampai sini, ya, itu nggak dibenarkan seperti itu. Rupanya juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan masalah ini. Walaisa lahu ayyaquda fil hanud, dia nggak boleh duduk di kedainya, wa yantadhiru ittisal sufuf, dan menunggu sampai safnya sampai ke kedainya. Bal alaihi ayyadhhaba ilal masjid fayasuddul awwal fal awwal. Hendaklah dia pergi ke masjid sehingga dia bisa memenuhi saf yang pertama dan seterusnya. Berikutnya irtifa'ul ma'mum dunal hajati qad yurith istighfaful qaum bi aimatihim. Yang berikutnya yaitu tempat makmum yang lebih tinggi dengan tanpa ada kebutuhan itu bisa menimbulkan rasa remeh si makmum terhadap imamnya. Terakhir iqamatul masjid min dauraini au aktsar idza da'atil haja ilaihi jaizun. Membangun masjid 2 tingkat atau lebih itu boleh jika memang dibutuhkan. Ma'amuraati ta'khirul makmum anil imam, dengan memperhatikan posisi makmumnya tetap di belakang imam. Misalnya ini imam di sini kan, nggak boleh makmumnya di atas sini. Tingkat 2, berarti makmumnya di saf pertama, imam di bawah nih, di pijaknya ini. Artinya kalau dia jatuh, kepijaklah imam gitu kira-kira. Nggak dibolehkan, tapi tetap memperhatikan bahwasanya walaupun mereka berada di atas tingkat 2, 3, dan 4, tetap berada di belakang imam. Wattisalu sufuf fid dauril awal, dan dengan menyambungnya saf dari tingkat pertama. Artinya penuh dulu tingkat pertama, baru isi tingkat kedua. Kecuali kalau dia adalah saf perempuan. Kalau saf perempuan itu khusus, nggak apa-apa, nggak nyambung dengan laki-laki. Ikhwah, itu saja kajian kita. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi ikhwah yang ingin bertanya, bagi para pemirsa yang ingin bertanya dan pendengar yang bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda di 0895 6113 27778 0895 6113 27778, atau boleh juga langsung telepon dengan nomor tersebut. Silahkan antum yang ada di Masjid At-Taubah, silahkan. Ya.
Uh-uh. Untuk Masjidil Haram, ikhwah, memang punya banyak keistimewaan. Ya. Untuk Masjidil Haram itu punya banyak keistimewaan. Seperti termasuk juga nyolatkan jenazah. Itu kalau kita mau ke sa'i dari tempat matof, tempat tawaf, mau menuju sa'i, sebelah kiri itu di situ disusun jenazah. Itu makmumnya di mana? Samping kiri, samping kanan, di depan. Orang di depannya itu matofnya. Jadi Allahu a'lam bissawab, untuk Masjidil Haram boleh-boleh saja. Tapi apa alasan mereka? Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Apa alasannya? Kalau kita lihat dari hadis ini, seharusnya kan nggak boleh begitu susunannya. Ya. Tapi Allahu a'lam apa dikarenakan Masjidil Haram itu punya keistimewaan dan safnya juga safnya juga muter gitu kan. Jadi kalau kita sholat, depan kita tuh kawan ngadap kita, dia ngadap kita, kita ngadap dia, begitu. Sehingga dia punya khusus. Allahu a'lam bishawab. Dan itu banyak keistimewaan yang saya lihat untuk Masjidil Haram. Seperti tadi itu juga, ada tempat imam di tingkat 2-nya khusus. Demikian. Kemudian juga ketika sholat jenazah itu terkadang imam tidak di situ, tapi imam langsung pergi ke daerah tempat jenazahnya. Ya, jenazahnya, imamnya depannya jenazah, tapi depannya itu makmum menghadap ke Ka'bah. Itu dia. Halo? Halo? Ya, silakan Pak. Ya, coba Bapak menjauh dulu Pak dari TV-nya supaya nggak double suaranya, atau suara TV dimatikan dulu. Putus. Assalamualaikum Ustadz, tolong nasihatnya bagaimana seorang hanya pergi tablik akbar jika tidak kajian rutin, susah diajak. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, mengenai kebiasaan sebagian ikhwan di mana mereka datang ngajinya pas tablik akbar saja. Ini bagaimana? Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, sebenarnya untuk dia, sikap kita kepada mereka yaitu sikap harus lebih banyak berbaik sangka. Harus lebih banyak berbaik sangka. Karena apa ikhwah? Dia datang ke tabligh akbar itu, kalau penilaian dari kita itu sudah alhamdulillah. Ya, artinya ada pada dirinya untuk belajar. Jika dibandingkan dengan kaum muslimin yang lain, kaum muslimin yang lain jangankan kajian rutin, tabligh akbar pun nggak datang. Mungkin nama apa itu tabligh akbar juga mereka nggak tahu. Mungkin juga begitu kan? Makanya ya yang hadir di tabligh akbarnya alhamdulillah. Itu bagi kita yang menilai dia. Tapi bagi dia, misalnya posisi dia itu kita, ya tentunya kita sebagai orang yang faham, sebagai thalabul ilmi yang mengetahui bahwasanya ilmu itu selalu yang harus kita tuntut, dan ilmu itu yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat, dan dengan ilmu itu kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak melakukan hal itu ya seperti kita hanya belajar sebulan sekali misalnya. Padahal kita tahu persis bahwasanya ilmu itu sangat kita butuhkan. Apabila itu ada pada diri kita, itu dikarenakan kita belum memahami pentingnya ilmu syar'i. Kita belum memahami pentingnya ilmu agama pada diri kita. Itu dia. Mengapa orang-orang sampai mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk menuntut ilmu ini, ilmu itu? Dikarenakan dia sangat yakin dengan pentingnya ilmu tersebut. Itu ikhwah.
Mengapa orang ketika masuk ke fakultas kedokteran, kalau fakultas kedokteran itu memiliki syarat harus ngasih sumbangan 100 juta misalnya, itu diupayakan, jual ladang, jual sawah, jual kerbau, ya. Tapi kalau syarat seperti itu untuk menuntut ilmu syar'i, itu bakal nggak ada yang masuk. Belajar fikih misalnya, fakultas syar'i, uang pembangunan 100 juta. Waduh, sepertinya agak berat. Itu ikhwah. Makanya saya sering mendapat telepon, Ustadz, anak saya mau kuliah, di mana ya ada kuliah yang gratis? Mau kuliahnya kuliah agama, Ustadz, di mana kira-kira ada yang gratis? Tapi saya nggak pernah dapat telepon, Ustadz, anak saya mau sekolah ekonomi, di mana kuliah ekonomi yang gratis? Itu nggak pernah. Atau antum pernah dapat telepon begitu? Nanya-nanya, anak saya ini ahli di bidang teknik, dia suka kali bidang teknik, di mana ya kira-kira fakultas teknik yang gratis? Ada yang pernah nanya? Tapi kalau yang nanya di mana ada mahat gratis, ada nggak kira-kira yang nanya? Banyak kali pun, banyak sekali. Jadi begitulah ikhwah kondisi kaum muslimin terhadap ilmu syar'i. Padahal ilmu syar'i ini yang bisa menyelamatkan dia di dunia maupun di akhirat. Ya, mungkin Allahu a'lam bishawab juga karena pandangan materinya itu lebih kuat. Ya, pandangan materinya itu lebih kuat. Karena biasanya kalau seorang sekolah umum itu tujuan dasarnya adalah agar dapat duit. Itu dia. Kalau dia belajar agama dapat duit, salah kan? Antum selesai S2, buka laplang, menerima konsultasi, kemudian sekali konsultasi tarifnya sekian, 1 menit sekian, dengan dokter spesialis konsultasi tarifnya sekian, yang dicela orang yang mana? Yang dokter apa yang ustadz? Yang ustadz. Begitu ikhwah. Ya. Makanya kalau ada ustadz yang apa namanya, yang mau ceramah kemudian nego harga, itu aibnya luar biasa ikhwah. Ustadz, berapa biasanya ustadz? Kalau saya di sana itu biasanya 10 juta lah, tapi kalau karena kuliah kalian miskin-miskin kali, nggak apalah diskon 50%. Ini aibnya luar biasa ikhwah. Tapi kalau ilmu yang lain begitu, aib itu? Enggak aib. Antum diminta konsultasi tentang bagaimana mendesain. Saya kalau mendesain, saya dapat sekian persen dari biaya pembangunan. Itu terang-terangan. Dan enggak ada yang mengatakan aib. Paling mahal kali pun cari murah, kan begitu. Tapi kalau seorang dai enggak bisa seperti itu ikhwah. Apalagi kalau dia habis ceramah lupa BKM yang ngasih uang transportasi. Syukur-syukur dia bawa dompet, nggak bawa dompet. Mak, nggak ada pula dompetnya. Bapak itu lupa pula, kan nggak mungkin dia balik. Kan nggak mungkin balik. Pak, lupa Pak ya. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Makanya ilmu agama ini memang harus ikhlas. Kalau nggak bisa, nggak dapat dia kalau nggak ikhlas. Iya. Kalaupun tadi yang nggak ikhlas, memang harus diikhlas-ikhlaskan. Lupa, saya tantangan bisi, lain kali aku nggak mau lagi ngaji di sini. Masa sih 2 kali lupa? Tapi harus introspeksi, nggak boleh nggak. Harus diintrospeksi lagi. Kita mau kemana? Mau ngapain rupanya ke sana? Begitu. Harus dipaksa diri kita, harus dipaksa. Begitu. Nggak boleh ngikutin bisikan. Itulah dia. Ya. Ya udahlah ya udah jam 10 kurang 15. Satu lagi lah. Tadi apa tadi pertanyaannya sampai? Apa tadi ya? Sebentar. Oh, mengenai apa yang ngajinya itu hanya kajian tabligh akbar. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika kita belajar syar'i memang lebih banyak tantangannya. Bahkan kawan-kawan yang tadinya berada tinggal di tempat yang jarang kajian itu sangat merindukan kajian.
Ustadz, kami di sini hanya sebulan sekali Ustadz ngaji. Datanglah Ustadz agak-agak sebulan 3 kali. Begitu. Sangat merindukan. Pindah dia ke Medan. Akhirnya pakai dosis yang tabligh akbar itu juga, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Jadi nikmat itu ternyata terasa ketika dia nggak ada. Tapi ketika dia ada, baru, wah, berapa banyak orang nanya, Ustadz kapan kita kajian lagi, ya kan? Udah hampir setahun, apalagi yang jualan, kapan lagi Ustadz kita kapan lagi kita ngaji? Mau jualan? Iya, ngaji juga Ustadz, jualan juga, nah, gitu kan? Ya nggak ada masalah kan? Asalkan ngaji sambil jualan, jangan jualan sambil ngaji, nggak ada masalah. Jadi ikhwah, dirindukan kajian-kajian offline itu dirindukan. Barusan ini sore ada seorang posting status dia jalan di Majestic Jakarta. Katanya, ini daerah mana? Majestic. Ustadz, di sini sebelum pandemi ramai ada kajian. Sampai kami bingung yang mana kajian yang mau kami pilih. Sekarang nggak ada Ustadz. Begitu. Saya nggak tahu juga ketika itu yang ada di situ waktu saking banyak kajian dia ngaji apa enggak gitu. Demikianlah ikhwah. Jadi memang kita harus lebih banyak mengikhlaskan diri dan bersyukur, ya bersyukur, dan memang harus kita lawan hawa nafsu kita. Untuk belajar agama itu memang harus dilawan. Maksudnya dilawan hawa nafsu kita agar kita mau belajar. Ikhwah, itu saja. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum balisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.